Seperti biasa, jemput ibu negara dulu. Bab 2011 sampai bab 2015. Ye Junlin tidak ingin tahu apa-apa lagi. Dia hanya ingin melanjutkan percakapan dengan He Qingsui. Dia ingin tahu apa yang diambil Richard dan laboratorium dewa dari Daxia. He Qingsui tidak meragukan Ye Junlin setelah menyamar. Ye Junlin mengaku sebagai bawahannya dan ingin tahu apa yang dibicarakan Ye Junlin dan He Qingsui di saat-saat terakhir. Di bawah bimbingan Ye Junlin yang disengaja, dia dengan cepat mengingat percakapan antara He Qingsui dan Ye Junlin sebelum perang. Pada saat terakhir, dia bertanya padaku apa yang telah diambil Richard dan laboratorium dewa dari Daxia. Tepat ketika aku hendak mengatakannya, mereka datang untuk membunuhku. Kenang He Qingsui, apa yang diambil Richard adalah apa yang kita cari. Ye Junlin memberitahu He Qingsui rencananya, yang konsisten dengan apa yang dikatakan Ye Junlin di awal. He Qingsui mempercayainya. Tolong Nona dia ceritakan semuanya, ini sangat penting. Apakah kita membalaskan dendam bos atau melindungi Daxia? Itu memainkan peran penting. Ye Junlin memandang He Qingsui dengan tulus. Oke, aku akan menceritakan semuanya padamu. Benda yang diambil oleh laboratorium dewa dan Richard di Daxia adalah zat energi. Aku tidak tahu apa itu secara spesifik, aku hanya tahu bahwa mereka menyebutnya batu matahari. Rumor mengatakan bahwa batu matahari dapat menyediakan semua energi yang dibutuhkan oleh laboratorium dewa. Hanya sepotong batu matahari seukuran kepalan tangan yang dapat memasok energi ke pembangkit listrik nasional selama sebulan, itu adalah sumber energi utama mereka. Itu juga merupakan laboratorium dewa, fondasi dari status seperti itu. Tidak ada yang tahu sudah berapa tahun laboratorium dewa ada, tapi dikatakan bahwa semua batu matahari yang dapat ditambang di kerajaan Elang Perang dan banyak wilayah lainnya memiliki telah ditambang oleh mereka. Selain itu, batu matahari sangat langka, jadi para dewa laboratorium secara aktif mencari batu matahari di seluruh dunia, untuk lebih meningkatkan teknologi dan kekuatannya. Jadi teknologi laboratorium dewa kini telah mencapai titik di mana orang lain hanya bisa mengaguminya. Hanya Tuhan yang tahu apa yang telah mereka hasilkan. Mendengar ini, Ye Junlin sudah memahami alasan mengapa laboratorium dewa mendirikan basis di seluruh dunia. Saya khawatir setengah alasannya adalah mencari sumber energi seperti menambang batu matahari, bukan? Kemudian, laboratorium dewa menemukan jenis batu matahari ini di tanah Daxia, dan jumlahnya sangat besar. Itu adalah area dengan jumlah terbesar di dunia yang mereka temukan. Kakek saya secara tidak sengaja mendapat sepotong data, mengatakan bahwa jumlah batu matahari di Daxia jumlah totalnya dapat mendukung pasokan laboratorium dewa setidaknya selama 100 tahun. Mendengar ini, Ye Junlin tidak bisa menahan nafas. Sangat menakutkan, pasokan 100 tahun. Ini adalah laboratorium para dewa, teknologi mereka, sumber daya dan energi yang dibutuhkan oleh teknologi mereka pastilah data yang tak terbayangkan. Jumlah total sunstone di Daxia yang dapat menyuplai mereka selama 100 tahun ini adalah angka astronomis. Ye Junlin juga mengerti mengapa Richard dan yang lainnya mengincar Daxia. Aliansi Dominator awalnya dibentuk untuk menyerang Daxia dan ingin merebut Daxia. Saya khawatir ini hanya untuk batu matahari. Setelah itu, mereka mengincar Daxia lagi dan lagi, semua karena batu matahari. Di bawah pengaruh kekuatan di Pulau Timur, Richard dan yang lainnya akhirnya menemukan kesempatan dan datang ke Daxia untuk mengambil banyak batu matahari. Namun, mereka juga takut menjadi sasaran Tian's Mansion, jadi mereka tidak mengambil banyak. Saya khawatir saya akan terus mencoba mencuri batu matahari dari Daxia. Pencuri, jangan pernah berpikir untuk mengambil barang-barangku. Segala sesuatu yang diambil harus dikembalikan satu persatu. Tidak peduli untuk apa batu matahari digunakan di laboratorium para dewa. Meskipun digunakan untuk merebus air untuk memasak, itu tidak akan berhasil.
Ye Junlin juga ingin menghentikannya. He Kingsui melirik ke arah Ye Junlin dan melanjutkan, selanjutnya, perusahaan Blackwater akan menjalin hubungan kerjasama dengan grup besar di Daxia. Saya pikir ini untuk penambangan batu matahari. Sebelumnya, pemilik muda perusahaan Blackwater bertunangan dengan saya. Sebenarnya, saya juga ingin mendapatkan pijakan di Daxia. Semua yang mereka lakukan adalah menambang dan mengambil sumber daya di Daxia. Mereka telah membuat banyak persiapan, baru sekarang saya secara bertahap memahami bahwa mereka semua merencanakannya. Sebelumnya saya sangat mendambakan laboratorium para dewa, tetapi setelah mengalami kejadian ini, saya mengerti banyak. Sekarang laboratorium para dewa berkembang seperti ini. Mereka pasti sedang membuat rencana super, begitu mereka berkembang ke titik di mana mereka tidak dapat dikendalikan. Apa yang akan terjadi? Bencana bagi Daxia dan bahkan dunia. Tolong hentikan mereka. He Kingsui sudah memahami bahwa alasan laboratorium dewa membunuh Ye Junlin adalah karena dia telah menghalangi jalan mereka dan menghentikan semua yang mereka lakukan. Dengarkan ini, Ye Junlin semakin merasa perlu memalsukan kematiannya sendiri. Laboratorium para dewa jauh lebih menakutkan dari yang dibayangkan. Mereka sedang membuat rencana besar, masa depan sangat mengancam semua orang. Sekarang saya memalsukan kematian saya sendiri. Saya hanya bisa menggali sedikit ke dalam laboratorium para dewa. Jika tidak, akan terlalu sulit untuk menghadapi laboratorium function secara terbuka. Hampir tidak ada peluang untuk menang. Kamu harus menghentikan mereka, balas dendam dia juga. He Kingsui memandang Ye Junlin dengan serius. Itu semua salahku. Jika aku tidak berada di sana sebagai beban, dia tidak akan mati. He Kingsui masih menyalahkan dirinya sendiri. Ye Junlin tersenyum dan berkata, saya yakin dia tidak akan menyalahkan Anda tidak melakukan kesalahan sama sekali. Selain itu, adalah tanggung jawabnya untuk melindungi rakyat Daxia. Jika dia diberi kesempatan lagi, dia akan tetap melindungi Anda. Di sana pasti tidak akan ada keluhan. Benarkah? He Kingsui hidup dalam rasa bersalah. Mendengar kata-kata Ye Junlin agak mengharukan. Ya, dia lebih suka melihatmu ceria. He Kingsui mengangguk. Ya, aku tahu, aku pasti akan bersemangat. Ye Junlin sedang memikirkan rencana selanjutnya. Yang pertama adalah mencegah laboratorium dewa mengambil batu matahari di Daxia lagi, bahkan tidak sampai setengahnya. Kedua, yang terbaik adalah menghentikan perusahaan Daxia sejak awal dengan mengawasi perusahaan Daxia yang telah bergabung dengan Blackwater. Ketiga, selidiki laboratorium dewa dan coba singkirkan Richard sedini mungkin. Keempat, tujuan utamanya, menyingkirkan laboratorium dewa. Melihat He Kingsui telah banyak pulih, Ye Junlin tersenyum dan berkata, apakah kamu yakin dia akan muncul dalam bentuk lain? He Kingsui tertegun pada awalnya, lalu mengangguk. Aku percaya, itu bagus. Tunggu saja dia muncul dalam wujud lain. Tepat ketika Ye Junlin hendak pergi, 3 orang keluar. Buah plumlah yang mewarnainya. Setelah keputusan dibuat, ketiga wanita itu sangat cepat, dan mereka berada di depan dan di belakang Ye Junlin. Nona, ada sekelompok orang lain di luar yang mencarimu. Pelayan itu masuk untuk mengumumkan. Ye Junlin dan He Kingsui sama-sama tercengang. Mengapa masih ada orang yang mencari saya? Siapa mereka? He Kingsui tidak bisa tidak bertanya. Itu seorang wanita. Dia bilang dia ingin tahu sesuatu tentang kehidupan Tuan Ye darimu. Kata pelayan itu, Ye Junlin menjadi semakin bingung. Seorang wanita yang ingin mengetahui situasinya. Siapa ini? Jika nona dia seperti ini, maka aku akan pergi dulu. Ye Junlin mencapai tujuannya dan pergi tepat pada waktunya. He Kingsui melirik ke arah Ye Junlin. Tidak. Kalian semua tetap ingin tahu tentang dia, tidak masalah. Kalian juga bisa berdiskusi dan berkomunikasi. Mungkin kita saling mengenal. Pergi dan undang orang masuk. Setelah He Kingsui mengatakan ini, Ye Junlin tentu saja tidak bisa. Pergi. Tak lama kemudian pelayan itu membawa ketiga orang itu masuk.
Halo, Nona He, kami di sini untuk mencari tahu sesuatu tentang Anda. Mereka bertiga menyapa He Kingsue begitu mereka masuk. He Kingsue juga mengangguk, halo semuanya. Dia juga datang kepadaku untuk mencari tahu tentang situasinya. Pada saat ini, mereka bertiga mengalihkan pandangan dan menatap Ye Junlin di sebelah mereka. Ye Junlin juga melihat mereka, Li Ziran, Wen Lei, Zhou Nanyan. Ekspresi Ye Junlin berubah drastis. Saya tidak pernah menyangka akan bertemu Li Ziran dan yang lainnya di sini. Apakah mereka di sini? Melihat ketiga orang itu menatapnya, Ye Junlin sedikit gugup dan tidak nyaman. Apakah dia masih membenci dirinya sendiri dan menganggap dirinya sebagai musuhnya? Melihat Ye Junlin, Li Ziran dan mereka bertiga merasa sedikit familiar. Sepertinya saya pernah melihat orang ini sebelumnya di suatu tempat. Tapi jika dilihat secara spesifik, saya tidak mengetahuinya. Siapa ini? Li Ziran bertanya dengan rasa ingin tahu. Li Ziran menatap lurus ke arah Ye Junlin, seolah dia ingin melihat ke dalam dirinya. Hal yang sama berlaku untuk dua wanita lainnya, yang entah bagaimana merasa Ye Junlin agak familiar. Tuan, apakah kita pernah bertemu di suatu tempat? Li Ziran memandang Ye Junlin dengan ragu. Jika menghadapi orang lain, Ye Junlin pasti akan menjaga wajahnya tetap tenang dan jantungnya tidak berdebar kencang. Tapi di depannya ada Li Ziran. Dia sebenarnya sedikit gugup dan bahkan tergagap. Mereka bertiga menatap Ye Junlin dengan lebih bingung. Melihat Ye Junlin akan terungkap, suara He Kingsue terdengar, dia adalah bawahan Tuan Ye, dan dia datang ke sini khusus untuk mempelajari misi Tuan Ye selama hidupnya, misi Junlin selama hidupnya. Li Ziran bertanya dengan gugup, dan perhatiannya segera beralih. Junlin, Ye Junlin dan He Kingsue berkata serempak saat ini, menatap Li Ziran dengan heran. Alasan mengapa He Kingsue terkejut adalah gelar Li Ziran. Alasan kenapa Ye Junlin terkejut adalah karena itu juga sebuah gelar. Bukankah Li Ziran menganggapnya sebagai musuhnya? Bagaimana dia bisa menyebut dirinya begitu akrab? Mungkinkah dia sudah baik-baik saja? Ye Junlin terkejut dan senang. Jika buah plum diwarnai dengan baik, keinginannya akan terkabul. Nona He, saya istri Junlin, Li Ziran. Saya di sini untuk mencari tahu tentang situasinya di Pulau Jinggang. Setelah mendengar ini, Ye Junlin yakin Li Ziran sudah baik-baik saja. Meskipun anak setengah peri dan setengah hantu ini bersembunyi pada saat itu, dia masih memiliki hati nurani. Dia tidak hanya ingin menyelamatkan tubuhnya, tetapi dia juga menyelamatkan Li Ziran. Aku berhutang budi padamu. Aku akan membalasnya ketika aku memiliki kesempatan di masa depan. Kata Ye Junlin sambil tersenyum. Aku sudah mengerti hampir segalanya. Aku pergi dulu. Ye Junlin memandang Li Ziran beberapa kali lagi dan pergi. He Kingsue mulai memberitahu ketiga orang itu tentang situasi Ye Junlin di Pulau Jinggang. Apa yang Ye Junlin tidak duga adalah He Kingsue benar-benar memberitahu Li Ziran dan yang lainnya tentang semua informasi tentang laboratorium dewa dan batu matahari. Hentikan laboratorium dewa, kita tidak boleh membiarkan mereka mendapatkan batu matahari lagi. Mata Li Ziran berbinar. Hal ini semakin memperkuat tekadnya untuk membalas dendam. Dia ingin mewarisi wasiat Ye Junlin dan menyelesaikan misinya yang belum selesai. Bagaimanapun, dia memiliki kemampuan ini sekarang. Tapi ide Li Ziran sedikit lebih berani. Misalnya, Ye Junlin harus terlebih dahulu memahami kekuatan musuh, menembusnya sedikit demi sedikit, dan menyelesaikannya sedikit demi sedikit. Tapi ide gila muncul di benak Li Ziran. Dia ingin langsung pergi dan menghancurkan laboratorium para dewa. Dari pertarungan dengan 10 penghancur terkuat, dia menilai kekuatannya sendiri. Dia yakin bisa menghancurkan laboratorium para dewa. Namun sebelum berangkat, dia harus melakukan persiapan yang memadai. Untuk memaksimalkan kekuatannya, yang terbaik adalah mengembangkan seluruh potensinya. Aku benar-benar iri padamu karena memiliki suami yang baik.
He Qingsui memandang Li Ziran dengan iri. Setelah mengucapkan selamat tinggal kepada He Qingsui, Li Ziran dan yang lainnya pergi ke tempat Ye Junlin bertarung melawan berbagai master. Ye Junlin memandang Li Ziran dari kejauhan. Dia akan sangat sibuk selanjutnya dan mungkin tidak akan bertemu Li Ziran untuk waktu yang lama. Saya ingin melihat lebih banyak, sedangkan untuk Junjun, Ye Junlin mungkin tidak akan bisa menemuinya sampai dia menyelesaikan masalahnya. Tapi selama tidak ada bahaya di pihak Junjun, dia bisa yakin. Laboratorium Dewa tercela, orang Dongdao tercela. Li Ziran berteriak dengan marah. Ye Junlin terus menatapnya. Siapa? Pada saat ini, Li Ziran tiba-tiba berteriak. Ye Junlin ditemukan? Apa-apaan ini? Ye Junlin sangat terkejut. Bisakah kamu menemukan ini? Berapa level Li Ziran saat ini? Dia disembunyikan seperti ini? Bagaimana dia bisa ditemukan? Apakah kekuatan Li Ziran seperti ini? Alasan utamanya adalah tubuh Li Ziran kini telah mencapai kondisi yang sangat menakutkan. Ini beberapa level lebih kuat dari Destroyer, persepsinya sangat kuat. Dia dapat mendeteksi setiap gerakan segala sesuatu di sekitarnya. Bahkan jika dia memikirkan pergerakan nyamuk yang jaraknya ribuan meter, dia dapat mendeteksinya. Itu sebabnya Ye Junlin terungkap, boom. Begitu dia selesai berbicara, Li Ziran berubah menjadi sambaran petir dan mengejarnya. Ye Junlin segera melarikan diri. Tapi kemudian dia terkejut saat mengetahui bahwa dia tidak bisa menyingkirkan Li Ziran sama sekali. Dia mengikuti dengan cermat. Ye Junlin tahu bahwa jika dia bertengkar atau bertemu, dia pasti akan terekspos. Siapa yang tahu kalau Richard sudah mengatur sesuatu untuk Li Ziran? Alangkah buruknya jika dia terbongkar. Boom! Ye Junlin melepaskan pukulan yang menakutkan, mencoba menghentikan Li Ziran. Namun saat pukulan ini mengenai Li Ziran, kekuatan mengerikan di tubuhnya keluar dan berubah menjadi dinding tak terlihat, menghalangi pukulan Ye Junlin. Melihat pukulan ini seperti sapi lumpur memasuki laut, Ye Junlin terkejut. Saya pernah bertarung melawan Li Ziran yang marah sebelumnya, dan kekuatannya sungguh menakutkan. Tapi itu semua adalah kekerasan, tapi sekarang, dia bisa dengan terampil menggunakan kekuatannya, mengaktifkan kecepatan, bertahan, dan menyerang. Ini terlalu menakutkan, sekarang ini adalah versi Li Ziran yang ditingkatkan. Boom! Setelah menyelesaikan pembelaannya, Li Ziran berubah menjadi sambaran petir dan langsung muncul di depan Ye Junlin. Dia benar-benar berhasil menyusul Ye Junlin. Kamu tidak bisa melarikan diri. Li Ziran berkata dengan dingin, klon bayangan. Ye Junlin ingin menipu mata Li Ziran dan melarikan diri. Sebelum Li Ziran bisa melihat dengan jelas, dia segera menggunakan keahlian spesialnya, Demonic Shadow Clone. Lusinan klon langsung dibedakan, faktanya, ia cepat dan menipu otak serta menipu mata. Melarikan diri, Ye Junlin tersenyum dan segera melarikan diri. Detik berikutnya, ekspresinya berubah liar. Li Ziran mengabaikan semua klon dan langsung mengambil tubuh aslinya. Itu berarti penglihatan Li Ziran sangat menakutkan, dan otaknya bahkan lebih menakutkan lagi. Klon bayangan tidak bisa menipunya sama sekali. Oleh karena itu, dia dapat langsung menemukan tubuh asli Ye Junlin dari antara banyak klon Ye Junlin. Brengsek, Ye Junlin berseru lagi. Bukankah ini terlalu menakutkan? Untuk pertama kalinya, klon bayangannya rusak, itu istrinya. Sebelum Ye Junlin sempat memikirkannya, Li Ziran mengejarnya lagi. Ye Junlin benar-benar terdiam. Jika ini terus berlanjut, dia akan terekspos. Li Ziran berubah menjadi sambaran petir dan bergegas ke depan Ye Junlin lagi. Jangan pernah berpikir untuk pergi, Ye Junlin sakit kepala. Bagaimana ini bisa berlanjut? Tak hanya itu, Wen Lei pun langsung menyusul. Bukan, Ye Junlin terkejut lagi. Apakah Wen Lei juga telah mencapai level ini? Bukankah kemajuan ini terlalu pesat? Baru pada saat itulah Ye Junlin menyadari bahwa Wen Lei,
meskipun mungkin tidak sebaik Li Ziran, masih sangat dekat. Wen Lei mengunci arah kirinya dari arah lain. Aku merasa ada yang tidak beres denganmu di keluarga He, siapa kamu? Li Ziran berteriak dingin. Wen Lei juga menatap Ye Junlin dengan dingin. Penampilannya seharusnya tidak sesuai dengan wajah aslinya, dia mungkin menyamar. Tubuh Li Ziran dan Wen Lei telah mencapai batas. Terutama persepsinya yang menakutkan, mereka sudah bisa merasakan ada yang tidak beres dengan wajah Ye Junlin. Masih mengejutkan bahwa hal itu tidak selaras dengan tubuhnya secara keseluruhan. Ye Junlin berkeringat dingin. Dua bibi, tolong berhenti bicara. Anda harus menemukan rahasia ini cepat atau lambat. Saat ini, Zhou Nanyan juga tiba. Ketiga wanita itu mengepung Ye Junlin. Berkumpullah dan lihat wajah aslinya. Ye Junlin sedang mengalami kesulitan sekarang, bahkan sakit kepala. Li Ziran dan Wen Lei sama-sama luar biasa, dia tidak menyingkirkannya. Keduanya bahkan menyadari bahwa dia sedang menyamar. Apa yang dapat dia lakukan? Semakin lama Anda terikat dengan ketiga wanita tersebut, semakin mudah untuk mengekspos diri Anda. Pemaparan ini bukan hanya untuk ketiga orang ini, ada banyak sekali orang yang menonton secara diam-diam. Begitu mereka mulai berkelahi, suara keras pasti akan menarik banyak orang. Ini benar-benar tidak bagus, kita hanya bisa menggunakan yang itu. Melihat ketiga orang itu bergegas maju, Ye Junlin sudah mengambil keputusan. Boom, boom, tetapi pada saat kritis, beberapa aliran udara datang dari sekeliling. Dia menyerang ke arah Li Ziran dan tiga lainnya. Li Ziran dan tiga lainnya segera mulai memblokir. Pada saat ini, Ye Junlin segera memunculkan bayangannya dan menghilang. Kejar, Li Ziran dan yang lainnya hendak mengejar. Wosh-wosh, aliran udara lain diam-diam ditembakkan, menghalangi jalan mereka bertiga. Meskipun mereka hanya bisa menghentikan Li Ziran dan yang lainnya sejenak, bagi Ye Junlin, kali ini sudah cukup. Lagi pula, satu-satunya perbedaan antara Super Master adalah waktu yang singkat ini. Saat Li Ziran dan yang lainnya menyusul lagi, di manakah tanda Ye Junlin? Mereka bertiga sangat marah. Saya tidak pernah menyangka ada pembantu yang diam-diam di sana. Orang yang bahkan tidak kuduga adalah Ye Junlin. Dia tidak pernah mengira seseorang akan membantunya secara diam-diam. Siapa ini? Jelas bukan King Long dan yang lainnya. Semua orang diutus olehnya, jadi siapa yang baru saja mengambil tindakan? Siapa yang membantu saya? Apakah itu tidak disengaja atau disengaja? Tidak apa-apa jika itu tidak disengaja. Kalau memang disengaja, adakah yang tahu kalau dia masih hidup? Ini. Memikirkan ini, Ye Junlin berkeringat dingin. Ini terlalu menakutkan. Bahkan jika dia hanya menggunakan setengah dari teknik terlarang, apakah ada yang tahu bahwa dia masih hidup? Ini terlalu buruk. Apakah orang ini teman atau musuh? Kalau teman sih oke, tapi kalau musuh repot. Ye Junlin menganalisis dengan tenang. Jika itu adalah musuh, maka berita bahwa dia masih hidup seharusnya sudah terungkap sejak lama. Dia tidak akan menyelamatkan dirinya pada saat seperti itu. Maka dia bukanlah musuh. Namun bagaimana jika Anda bukan seorang teman? Belum tentu. Saat ini, mereka mungkin memiliki motif tersembunyi. Tapi meskipun mereka bukan teman, setidaknya mereka bukan musuh untuk saat ini. Dengan cara ini, Ye Junlin bisa merasa lebih nyaman. Setelah menyingkirkan Li Ziran dan yang lainnya, Ye Junlin mencari-cari lagi tetapi tidak menemukan apapun. Ini membuktikan bahwa pihak lain bereaksi cepat dan sangat berkuasa. Akan sangat menakutkan jika bisa ikut campur dalam pertarungan antara dia dan Li Ziran. Sisi lain, Li Ziran dan tiga orang lainnya kembali dari Pulau Jinggang. Li Ziran mengasingkan diri, bersiap menggunakan waktu sesingkat mungkin untuk meningkatkan kekuatannya hingga ekstrim, dan kemudian pergi ke kerajaan Perang Elang untuk membalas dendam Ye Junlin. Hanya saja Wen Lei dan Zhou Nanyan tidak mengetahuinya. War Eagle Kingdom, di rumah Richard,
Richard sedang mengatur tugas. Persediaan batu matahari di laboratorium Dewata berumur kurang dari 1 tahun. Kita harus mendapat lebih banyak dari Daxia. Kata Richard, Tuan, perusahaan Blackwater akan pergi ke Daxia dan akan bekerja sama dengan 4 tuan muda kaya Daxia. Gali lebih banyak batu matahari untuk memasok kita. Richard menyentuh dagunya dan berkata, ingat, jika kita ingin perusahaan Blackwater membeli area produksi batu matahari melalui boneka Daxia ini secepat mungkin, maka kami akan menambang secara legal dan wajar. Bahkan jika institusi Daxia mengetahuinya, mereka tidak akan bisa berbuat apa-apa, seperti yang diharapkan, Tuan Richard. Rencana perusahaan Blackwater adalah menambang batu matahari secara diam-diam dan membawanya kembali tanpa memberitahu mereka. Kamu bisa melakukan ini dalam hitungan detik. Jika kamu membeli semua area produksi, Daxia hanya akan bisa menonton tanpa daya. Semua orang mulai memuji Richard. Richard tampak serius. Biarkan perusahaan Blackwater segera pergi ke Daxia. Jika tidak, segalanya akan berubah jika Anda menunggu terlalu lama. Bersambung.